mengalami kegagalan dalam rumah tangga lebih dari satu kali gitu ya, apakah lalu timbul trauma dalam dirinya? Sebenarnya semua bergantung dari kekuatan mental masing-masing. Hanya saja bisa dipastikan bahwa harusnya atau baiknya idealnya ada proses evaluasi gitu ya dalam diri masing-masing. Apa yang membuat kali ini aku gagal? Apa yang menjadi akar masalah sesungguhnya? Nah, dari sinilah lalu harusnya ada proses pembenahan diri, proses perbaikan gitu. Supaya apa? Kelak saat hendak mencari pasangan yang baru gitu ya, sudah ada standar-standar ataupun perbaikan-perbaikan, tidak hanya sekedar untuk mengisi kekosongan ataupun kesepian. Karena jikapun hanya sekedar mengisi kekosongan kesepian itu yang pada akhirnya membuat seseorang itu bertemu dengan orang-orang yang salah lagi. Mungkin konsep bercerai dengan cara yang baik-baik adalah pada saat pasangan suami istri ini mereka mendiskusikan apa yang membuat pada akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Ada kesepakatan-kesepakatan, diskusi-diskusi sebelumnya yang mereka lakukan untuk sampai pada tahap bahwa mereka sama-sama sepakat sadar bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Nah, setelah itu mereka lalu juga membahas lalu langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan terkait jika memang ada anak, jika memang ada hal-hal yang harus dibagi, diselesaikan dan lain sebagainya gitu. Ini yang dinamakan bercerai secara baik-baik. Tetap ada konflik di antara mereka berdua, tapi ada proses yang mereka jalani secara baik-baik untuk memastikan bahwa perceraian ini tidak mengurangi peran mereka sebagai orang tua atau justru menumbuhkan kebencian anak terhadap mereka sebagai orang tua. Lumrah jika memang seorang anak merasa kecewa atau sakit hati saat melihat kedua orang tuanya berpisah gitu ya. Tapi seiring bertambah usia, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya pengalaman dan wawasan, hendaknya anak juga bisa berpikir secara bijaksana bahwa perpisahan yang terjadi di orang tua mereka itu adalah suatu hal yang tidak menjadi tanggung jawabnya gitu. Bahwa perpisahan tersebut terjadi sepenuhnya karena memang andil ataupun sikap-sikap dan tindakan yang dilakukan kedua orang tuanya gitu. Kalaupun memang merasa kecewa, cukup sampaikan dengan cara-cara bahwa dia merasa kecewa, tapi lalu meminta pertanggungjawaban, meminta menagih janji dan lain sebagainya. Ini menurut saya pada akhirnya satu sikap yang kurang elok, mengingat kita memang tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Kita tidak bisa meminta orang lain untuk selalu baik terhadap kita, gitu ya. Tidak juga bisa meminta bahwa orang lain itu untuk punya komitmen penuh terhadap kita gitu. Yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa kita bisa memberikan sumbangsih di hubungan ke orang tuanya saat ini gitu. Membuat dan memastikan bahwa kedua orang tuanya bisa berkomunikasi dengan baik sehingga masing-masing bisa saling terbuka nih apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga ini bisa menjadi sebuah proses perceraian. Saya sampaikan bahwa penting untuk pasangan-pasangan yang baru melewati proses perceraian adalah jernihkan hati, ya, jernihkan pikiran, jedalah sesaat, memastikan ada proses refleksi diri, evaluasi gitu ya, menganalisa apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang menjadi akar permasalahan dalam perceraian tersebut gitu. Fungsinya untuk apa? Sejatinya ini menjadi proses belajar, karena semakin kita sadar bahwa ada hal-hal yang harus dibenahi, bukan hanya terkait dengan pasangan, tapi juga dengan diri sendiri. Ini yang akan lebih memicu seseorang itu bisa lebih waspada saat bertemu dengan orang baru. Tidak hanya langsung menerima seseorang hanya sebatas untuk mengisi kesepian, tapi juga ada proses-proses menelaah lebih dalam apakah karakternya, visi misinya, kesehatan mentalnya, kesehatan finansialnya gitu ya, termasuk hal-hal lain yang sekiranya
sesuai untuk bisa menjalani proses rumah tangga yang baru kembali. Oke.